Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke rangkaian listrik 3, di mana kita melanjutkan perkuliahan online minggu lalu. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang keselamatan listrik, hukum Ohm, dan pembagi tegangan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kapasitansi, induktansi, seri, dan paralel. Sebelum membahas kapasitansi, kita harus tahu dulu tentang kapasitor dan kalkulus. Pelajaran kalkulus sudah didapatkan di semester 3, di mana kalkulus biasanya digunakan untuk menghitung, kalau dalam teknik elektro ya, kita digunakan untuk menghitung berapa arus yang mengalir pada kapasitor. Kapasitor adalah komponen listrik di mana fungsinya untuk menyimpan arus listrik, di mana pada saat listrik mengalir ke kapasitor dia tidak langsung full. Jadi ada waktu di mana arus akan mengalir sampai akhirnya pada waktu tertentu kapasitor akan full dan arus akan mengalir dengan stabil. Jadi awalnya arusnya 0, kemudian lama-lama naik sampai akhirnya mencapai steady point. Nah, dalam ilmu elektro ya, ini adalah rumus untuk kapasitor. I atau arus sama dengan nilai kapasitansi dikali delta V per delta T. Delta V ini perubahan tegangan pada rangkaian, dan delta T ini perubahan waktu. Nah, jadi secara simpelnya kalkulus ini menghitung perbedaan waktu, perbedaan tegangan per perbedaan waktu. Contohnya dari 0 sampai 2 detik ya, tegangan yang mengalir adalah tegangannya yang awalnya 0 berubah menjadi 5 volt. Berarti nilai tegangannya pada detik kedua adalah 5 dikurang 0 dibagi 2 dikurang 0 sama dengan 5 dibagi 2 sama dengan 2,5 ya, itu adalah nilai tegangannya. Jadi simpelnya adalah kalkulus menghitung seperti itu, menghitung berapa kecepatannya atau berapa perubahan yang terjadi pada tegangan per perubahan waktunya. Dari rumus ini kita bisa jabarkan di sini I adalah instantaneous current through the capacitor, artinya ini artinya arus sesaat. Jadi arus sesaat yang mengalir pada kapasitor. Sedangkan C adalah kapasitansi dalam satuan farad. dV per dt adalah instantaneous rate of voltage change. Jadi kecepatannya. Jadi kalau kita mengendarai motor, kita sering mengucapkan kecepatannya 50 km per jam atau 100 km per jam. Nah, sama sebenarnya kalkulus atau diferensial itu pun juga membahas seperti itu. Berapa kecepatannya volt per second pada saat itu. Nah, itu jadi itu intinya ya. Sekarang kita masuk ke kapasitansi. Ini adalah rangkaian kapasitor di mana ada VS. VS itu adalah sumber tegangan. Kemudian di sini ada switch. Jadi kalau switchnya ke atas, maka arus akan mengalir ke sini. Dan jika switchnya ke bawah seperti ini, maka arus akan terputus, jadi tidak akan mengalir. Nah, pada saat di sini pada saat arus mengalir ke sini, di sini ada rangkaian resistor, di sini ada rangkaian kapasitor. Nah, di sini adalah outputnya VT. Nah, apabila kalian mendapatkan seperti ini, V dalam kurung T, T ini jangan bingung ya, T ini maksudnya waktu. Jadi apabila V dalam kurung T ini maksudnya
berapa tegangan pada saat T. T ini apa? T ini waktu. Contohnya, dari sini kita bisa masukkan berapa tegangan pada saat detik pertama, berapa tegangan pada detik kedua, berapa tegangan pada detik ketiga. Maksudnya seperti itu. Makanya karena di sini kita membicarakan tegangan yang berhubungan dengan waktu. Nah, apabila ada rangkaian seperti ini, maka rumusnya adalah ini. Jadi tegangan yang di sini itu sama dengan Vs ini yang ini, dalam kurung 1 dikurang eksponensial minus T ya. Eksponensial minus T per RC. Eksponensial minus T per RC. Ya. Jadi T-nya ini detik berapa? Nah, kalau digrafikkan dia akan grafiknya seperti ini. Ya. Artinya kalau di sini detik pertama dia tegangannya 40, detik kedua tegangannya adalah 60 dan sebagainya. Jadi kalau ada rangkaian seperti ini disebut charging kapasitor, di mana pada detik pertama dia akan charging sampai akhirnya sudah full, maka di sini baru stabil tegangannya di 100 ya. Begitu pula dengan discharging kapasitor. Pada saat discharging di mana switchnya ke bawah, di sini artinya tidak ada arus yang mengalir, tetapi nah kenapa disebut discharging? Karena tegangan yang akan di sini ya, elektron yang ada di sini akan, atau positif yang ada di sini akan mengalir kembali ke negatif. Ya. Ini namanya discharging atau mengosongkan kapasitor. Nah, ini adalah grafiknya. Ya, ini grafiknya dari awalnya 100 turun akhirnya menjadi 0 pada suatu waktu. Nah, untuk rumusnya adalah seperti ini. Vt adalah Vs dalam kurung 1 dikurang E minus T per RC ya, eksponensial. Begitu pula discharging rumusnya seperti ini. Vt sama dengan Vs ya, S pangkat eksponensial E eksponensial minus T per RC. Ini untuk dischargingnya ya. Jadi jelas ya, untuk kapasitansi fungsinya untuk menyimpan arus listrik, bisa digunakan untuk charging kapasitor yang rangkaian ini, bisa juga untuk discharging ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang resistor, gunanya untuk menghambat arus listrik. Nah, kita sekarang belajar kapasitansi atau kapasitor, gunanya untuk menyimpan arus listrik. Kemudian kalau di hukum Ohm kita bisa mencari arus dengan rumus arus sama dengan V per R. Begitu pula di kapasitor. Kapasitor juga kita bisa menghitung berapa arus yang mengalir di kapasitor, cuman caranya yang berbeda. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari reaktansi kapasitor. Reaktansi kapasitor ini kira-kira dalam hukum Ohm yang kita pelajari minggu lalu sama dengan resistor ya. Resistor hukumnya Ohm. Nah, berapakah kalau di kapasitor itu namanya reaktansi. Itu juga satuannya adalah Ohm. Nah, kapasitor satuannya adalah farad. Nah, kita ingin menjadikan Ohm, makanya rumusnya adalah ini. XC artinya reaktansi kapasitor sama dengan 1 dibagi 2 pi frekuensi kapasitor. Nah, contohnya reaktansi of 100 mikrofarad kapasitor, maka dengan frekuensi 60, maka kita dapatkan reaktansinya adalah 26,5. Kalau frekuensinya 120, maka reaktansinya adalah 13,26 ohm. Kalau frekuensinya 2500, maka reaktansinya adalah 0,636 ohm. Kita masuk ke contoh soal. Ini adalah rangkaian kapasitor di mana di sini ada mengalir arus atau tegangan AC.
Nah, jadi kalau ada simbol seperti ini adalah tegangan AC atau tegangan bolak-balik. Di sini ada 10 volt dengan 60 Hz, frekuensinya 60 Hz. Berarti di sini ada kapasitor dengan kapasitansinya adalah 100 mikrofarad. Nah, kita harus menghitung dulu kapasitas reaktansnya dengan menggunakan rumus yang ini ya. Jadi di sini kalau sudah ini tinggal dimasukkan ya. Pertama kita harus menghitung dulu XC-nya berapa. Di sini sudah jawabannya 26,52. Dari mana caranya? Tinggal dimasukkan ke sini. XC sama dengan 1 dibagi 2 dikali Pi. Pi berapa? Tinggal masukkan 3,14. F-nya berapa? F-nya di sini kita lihat F ini 60 Hz ya. Ini F-nya. Kemudian C-nya berapa? C-nya adalah ini 100 mikrofarad. Tinggal kita harus kembalikan ke farad dulu satuan normalnya. Maka 100 mikrofarad sama dengan 0,1 farad. Tinggal dikali ya. Jadi sudah lengkap, tinggal masukkan semua ke sini, ditemukan XC-nya. Nah, di sini XC-nya adalah 26,5258 ohm. Kalau sudah dapat XC-nya, maka kita bisa menggunakan rumus ohm yang minggu lalu kita pelajari, yaitu I sama dengan E per X. Ya, minggu lalu kan kita pelajari R ya di sini. Nah, sekarang kita ganti menjadi X karena ini adalah reaktansi kapasitor. I sama dengan E per X. Nah, tinggal dimasukkan I sama dengan di sini 10. Ini masuk ke sini dan reaktansinya adalah ini ya. Maka kita dapatkan arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah 0,3770 ampere. Kita masuk ke induktansi atau komponennya biasanya disebut dengan induktor. Fungsinya sama dengan kapasitor, di mana induktor juga menyimpan tegangan atau menyimpan arus. Cuma bedanya kalau kapasitor strukturnya menyimpan arus di dalam suatu cairan elektrolit yang dilapisi oleh plat. Tetapi induktor itu menyimpan arus listrik dalam bentuk medan magnet. Jadi pada saat listrik mengalir ke koil, jadi induktor ini bentuknya koil. Nah, di situ terjadi medan magnet, akhirnya tersimpan. Nah, ini adalah sirkuitnya. Ini adalah sirkuitnya. Di sini adalah L ya. Simbol daripada induktor adalah L. Kemudian di sini ada resistor, di sini ada V atau tegangan. Nah, pada saat switchnya mengalir, maka arus akan mengalir ke sini ya. Nah, berapakah arus yang mengalir ke sini? Rumusnya adalah I dalam kurung T sama dengan Vs per R. Vs-nya yang ini, Vs sumber dibagi R resistor kali 1 dikurang eksponensial minus RT per L. Itu untuk mencari arus yang mengalir di sini. Nah, bila kita perhatikan grafiknya ya, semakin lama waktunya arus yang mengalir semakin tinggi dan stabil di angka 100%. Ya, seperti itu. Begitu pula pada saat discharge, pada saat switchnya dipindahkan ke negatif, maka arus positif yang di sini akan mengalir kembali ke negatif. Maka di sini terjadi discharge, artinya tegangan atau arus yang ada pada induktor akan habis atau turun sampai pada titik 0. Nah, untuk menghitung berapa arus yang mengalir menggunakan rumus yang ini ya, pada sistem discharge. Jadi sama dengan yang pada saat sistem charging. Kemudian untuk mengukur tegangan yang ada pada L ya, sini bisa menggunakan ini. Ya, rumus ini VL dalam kurung T sama dengan Vs eksponensial minus RT per L ya, sama dengan ini. Discharging sama. Kemudian untuk mengukur tegangan yang ada di R menggunakan rumus yang ini. Kemudian kita juga masuk ke reaktansi induktor, sama dengan tadi reaktansi kapasitor, cuma bedanya di sini adalah di rumusnya. Rumusnya adalah XL sama dengan 2PF
L. Kalau yang kapasitor kan 1 per 2 pi FL. Sekarang kalau reaktansi induktor itu adalah XL sama dengan 2 pi FL. Jadi harus tahu frekuensinya berapa nilai induktornya. Biasanya di sini satuannya adalah Henry. Nah, reaktansi pada induktor 10 ini adalah milihenry ya, milihenry. Induktor pada frekuensi 60 maka reaktansinya 3,76. Pada frekuensi 120 maka reaktansinya adalah 7,5, dan pada frekuensi 2500 maka reaktansinya adalah 157,07 ohm. Kita masuk ke contoh soal. Berapakah arus yang mengalir di sini? Caranya adalah kita harus cari dulu berapakah reaktansi induktornya. Diketahui sumber tegangannya adalah 10 volt dengan frekuensi 60 Hz dengan induktornya 10 mH. Nah, parameter ini 60 Hz dan parameter ini kita masukkan ke rumus ini ya. Hasilnya adalah XL sama dengan 3,7699 ohm. Jangan lupa di sini ada belum standar satuannya, maka harus dirubah dulu ke standar. Jadi harus dirubah berapakah ini Henry. Jadi milihenry berapa Henry ya. Silahkan dihitung, dicari sendiri di Google cara merubahnya ya. Kemudian setelah dapat XL-nya, kita masukkan ke rumus ohm. Berarti di sini diganti dengan X karena ini adalah reaktansi induktor, maka I sama dengan E per X sama dengan hasilnya 10 volt dibagi 3,7699 ohm sama dengan hasilnya adalah 2,6526 ampere. Kemudian kita masuk ke seri dan paralel. Untuk resistor ya, biasanya resistor itu yang dinamakan seri seperti ini. Ini adalah resistor ya, ini juga resistor. Nah, kalau disambung seperti ini, nah berapakah tahanan resistor di sini? Ini namanya seri. Nah, rumusnya adalah tinggal kalau ini R1, ini R2, maka tinggal dijumlahkan. R total sama dengan R1 plus R2 plus R3 plus R4. Itulah R totalnya. Sementara kalau disambung dengan paralel, seperti apa paralel itu? Paralel itu seperti ini resistor, di bawahnya juga ada resistor, di bawahnya juga ada resistor. Nah, ini dia tersambung, ini tersambung. Berapakah tegangan di sini? Nah, ini yang di titik sini dan di titik sini. Berapakah tahanan totalnya? Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka rumusnya adalah 1 per 1 per 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3 plus 1 per R4. Ini adalah rumus untuk paralel. Ini adalah rumus untuk seri dan paralel untuk kapasitor. Untuk kapasitor, untuk seri ya, seri yang berjejer tadi ya, ini adalah rumusnya 1 per C1 plus 1 per C2 plus 1 per Cn, berapapun n-nya. Sementara untuk paralel tinggal ditambahkan C1 plus C2 plus C3 dan seterusnya. Perlu diperhatikan di sini yang berbeda adalah kalau resistor, kalau mencari R total daripada seri, maka itu adalah kebalikan pada kapasitor ya. Dan yang terakhir adalah induktor. L totalnya kalau seri tinggal ditambahkan ini sama dengan di resistor. Kalau paralel tinggal di seperti ini, 1 per L total sama dengan 1 per L1 ditambah 1 per L2 ditambah 1 per L3 dan seterusnya. Ini adalah rumus untuk induktor di dalam paralel. Cukup sampai di sini materi untuk kali ini. Silahkan dipelajari untuk persiapan kuis beberapa hari kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.